Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya masih akan membahas bagaimana cara-cara Jokowi untuk melakukan suatu politik pencitraan. Dan kita jangan sampai terkecoh dengan gaya politik pencitraan tersebut ya, karena kita sudah tahu cara-cara yang dilakukan oleh Jokowi dalam 10 tahun pemerintahannya. Dan mudah-mudahan juga Presiden Prabowo tidak melanjutkan gaya politik pencitraan Jokowi. Sebab walaupun Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya itu adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, tapi sebaiknya yang namanya change atau perubahan itu sangat dibutuhkan ketimbang continuations ataupun kelanjutan dari hal-hal yang buruk tersebut ya. Anda lihat saja ya, beberapa hari yang lalu atau beberapa malam yang lalu ketika saya menonton sebuah stasiun televisi swasta, saya kaget. Kemudian disiarkan oleh stasiun tersebut ya, itu betapa berbondong-bondongnya rakyat ya datang ke rumah mantan Presiden Jokowi dan kemudian mencium tangan dan kemudian tidak sedikit dari mereka yang melakukan selfie dengan Jokowi. Dalam hati, saya waktu itu cuma menduga bahwa ini adalah bagian dari politik pencitraan Jokowi. Dan saya waktu itu juga berbicara kepada orang-orang dekat saya di rumah ya, anak saya dan juga istri saya. Namun mereka selalu mengatakan pada saya, be careful Bapak, Bapak jangan seujon, nanti Bapak salah. Dan dilihat dulu apakah itu benar atau tidak. Ternyata tadi pagi saya membuka media-media sosial dan tidak sedikit yang kemudian mengungkapkan bahwa apa yang terjadi pada hari Isra Mi'raj tersebut ya, itu memang hal yang merupakan bagian dari politik penceritaan Jokowi ya. Ada yang kemudian mengungkapkan bagaimana interview dia dengan beberapa orang yang hadir ke rumah Jokowi. Ada seorang ibu-ibu dan juga beberapa orang mengatakan bahwa memang mereka diminta hadir dan kemudian diberikan sesuatu, disediakan bis ya, dan kemudian mereka datang ke sana dan kemudian melakukan selfie. Lalu seorang yang juga membuat medsos, tadi pagi saya nonton, dia adalah salah satu tim sukses Jokowi pada masa lalu, dan dia mengatakan itu cara-cara itu adalah cara-cara lama. Dan katanya Jokowi lupa bahwa model seperti itu sudah diketahui oleh orang-orang yang dulu menjadi tim suksesnya, yang kini tidak lagi menjadi bagian dari tim sukses Jokowi. Apa yang dia katakan? Bagaimana misalnya orang-orang diundang untuk menghadiri acara-acara Jokowi, disediakan mobil ya, bagian dari mobilisasi, dan kemudian mereka datang ya dengan senyum yang sumringah dan kemudian seakan-akan sangat eager banget ya, atau ingin banget berselfie dengan Jokowi dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian tapi sayangnya kata dia itu kok mobilnya semua bis-bisnya itu diparkir di dekat rumahnya Jokowi. Jadi tampak jelas bahwa mereka itu memang dimobilisasi, bukanlah suatu partisipasi yang boleh dikatakan dari hati mereka. Itu kalau kita lihat ya, bagaimana Jokowi tetap melakukan upaya-upaya politik pencitraan. Kenapa dia lakukan itu? Karena Anda tahu ya, sejak OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project ya, itu menjadikan Jokowi sebagai nominasi tokoh paling korup di dunia dan akhirnya mendapatkan posisi nomor 3 sebagai politisi terkorup, itu rasanya benar-benar nama baik Jokowi hancur.
Namun sedikit demi sedikit kemudian dia ingin menunjukkan bahwa rakyat itu masih mencintai dia, masih ingin berfoto, selfie dengan dia untuk memperbaiki citra politik. Dan Anda juga tahu, ini juga dilakukan ketika lagi-lagi yang namanya citra Jokowi hancur lebur sebagai akibat dari satu persatu kebijakan politik dia yang menguntungkan para pemodal besar dan merugikan rakyat banyak itu semakin terbongkar. Termasuk juga kasus PSN di PIK 2. Yang Anda tahu, ini lebih menguntungkan si pemodal dan kemudian merugikan rakyat banyak termasuk nelayan. Dan Anda juga tahu bahwa dia juga berupaya untuk kemudian juga menutup-nutupi apakah kemudian pembangunan ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur itu dikatakan sebagai suatu keberhasilan besar ya. Dan Anda tahu Aguan sebagai salah satu atau tokoh utama dari 9 naga itu pernah mengatakan kepada Tempo bahwa dia melakukan membantu pembangunan IKN itu tujuannya hanya untuk menyelamatkan muka presiden ya agar kemudian tidak malu gara-gara tidak ada investor dari luar negeri yang masuk ke IKN. Dan kita tahu ya bagaimana kebijakan Jokowi untuk menarik investor asing itu atau juga investor dari dalam negeri diberikan hak guna usaha sampai hampir 2 abad lamanya. Satu hal yang benar-benar sangat-sangat menakjubkan dan itu benar-benar melanggar hukum ya. Ketika Jokowi pada saat itu ya lebih sering ke Papua ya, daerah yang dari kecil saya memiliki suatu ikatan batin yang sangat kuat ya. Saya termasuk orang yang sampai meneteskan air mata dan kemudian bangga punya presiden yang memperhatikan wilayah paling timur Indonesia tersebut ya. Dan pada saat itu saya juga melihat tidak sedikit upaya-upaya Jokowi untuk meningkatkan harkat hidup orang Papua ya. Antara lain dengan pembangunan yang namanya pasar-pasar untuk mama-mama Papua ya. Saya pernah ikut dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan ya ke daerah Sentani, kemudian juga ke daerah ya, Jayapura ya, dan kemudian juga kita juga ke ke wilayah Kepala Burung ya, daerah Manokwari, kemudian juga wilayah Sorong dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah daerah-daerah yang dulu juga sering saya kunjungi ya. Dan kenapa saya bangga pada saat itu ya, ketika juga Jokowi membangun jalan-jalan yang namanya dari pantai ke daerah pegunungan ya, sebagai bagian dari pembangunan jalan-jalan Trans Papua ya, yang dulu diawali oleh Presiden Soeharto pada tahun 1983 melalui pembangunan jalan perbatasan antara Jayapura kemudian sampai ke Merauke. Ternyata ya, menurut Garin Nugroho, seorang sutradara film, apa yang dilakukan oleh Jokowi di berbagai daerah-daerah yang menurut saya, ya, menurut kita dulu adalah bagaimana membangun daerah-daerah tertinggal. Menurut Garin, daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang lukratif, yang kaya akan sumber daya alam. Dan karena itu, jangan heran kalau kemudian Jokowi juga memperhatikan daerah-daerah tersebut, karena itu adalah bagian dari investasi untuk masuknya modal, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Saya waktu itu juga ikut senang dan bangga ketika Jokowi juga katanya mengkampanyekan ingin mengambil saham Freeport dari yang jumlahnya cuma 10% atau 11% lebih sedikit ya, akan menjadi 51%. Dan itu berarti Indonesia akan menjadi pemodal mayoritas dalam kaitannya dengan yang disebut dengan PT Freeport Indonesia yang kemudian Anda tahu menghasilkan bukan saja tembaga tapi juga perak dan juga emas ya. Tapi waktu itu ya ketika saya akan menjadi duta besar Republik Indonesia ke Tunisia ya, itu saya waktu di Jayapura rombongan calon dubes itu bertemu dengan teman-teman dari Papua dan salah seorang yang hadir adalah duta besar RI yang disebut dengan yang namanya itu Michael Menufandu.
teman saya, karena saya bertemu beliau pertama kali itu adalah pada tahun 1987 ketika saya melakukan penelitian untuk disertasi atau tesis doktor saya di Griffith University di Australia ya. Dan karena itu saya sangat dekat dengan beliau, dan waktu itu terjadi perdebatan secara pribadi antara saya dengan Michael Menufandu ya, yang dia katakan bagaimana pemerintah akan membeli saham 51% milik Freeport ya, sementara kita saat itu tidak memiliki dana untuk itu. Dan sekarang saya juga sadar bahwa memang dananya ternyata dengar-dengar itu juga adalah pinjaman dari asing ya. Dan kita juga tahu bahwa PT Freeport yang sudah memiliki 51% saham di perusahaan tersebut ya, Indonesia sudah memiliki saham sejumlah itu, ternyata juga masih terjadi PHK, ternyata juga pendapatan negara dari Freeport juga tidak sebesar seperti yang kita bayangkan. Karena Freeport McMoran mengatakan bahwa kami sudah dulu membiayai anggaran sebesar ini untuk proyek tembaga perak dan emas itu, dan karena itu kami masih banyak sekali uang yang belum kembali ke PT Freeport. Itulah contoh-contoh ya betapa yang namanya kita kadang-kadang atau seringkali itu tertipu dengan politik pencitraan dari Joko Widodo pada saat itu ya. Nah, kita juga tahu ya, seperti juga Joko Widodo yang dulu boleh dikatakan mendewa-dewakan pembangunan IKN ya, sekarang Prabowo Subianto juga menjadikan politik untuk yang disebut dengan makan bergizi gratis ya sebagai suatu upaya untuk meningkatkan popularitas Presiden Prabowo Subianto ya, karena ini adalah bagian dari janji-janji kampanye dia ya. Dan Anda tahu apa akibatnya? Di satu sisi ya, yang namanya pemerintah melalui Menteri Penerangan, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pemotongan-pemotongan yang sangat besar ya kepada bukan cuma kementerian dan lembaga di pusat ya, tapi juga pemerintah daerah ya. Di sini ya, lagi-lagi ya, ini adalah headline harian Kompas tanggal hari Selasa 4 Februari 2023 ya. Anda bisa baca di sini, efisiensi ancam pelaksanaan berbagai program ya. Yang kemarin juga di dalam apa istilahnya itu YouTube saya tentang mengenai pemotongan anggaran itu ya. Apakah itu adil atau tidak adil? Apakah ini menjadikan yang namanya pemerintahan itu lumpuh ya, atau menjadi bebek lumpuh yang tidak bisa bergerak ya. Dan di sini di dalam berita Kompas ini ya, dari 100 kementerian dan lembaga ya, 83 kementerian dan lembaga dipangkas anggarannya ya. Sebanyak 17 kementerian dan lembaga yang tak kena pemangkasan antara lain adalah institusi penegakan hukum ya. Dan kemudian menurut Kementerian Keuangan, kecil kemungkinan besaran penghematan akan berubah dari nilai dalam surat edaran tersebut ya. Apa artinya? Berarti Kementerian Keuangan akan stick pada yang disebut dengan pemotongan anggaran atau yang disebut dengan efisiensi tersebut ya. Dan Anda tahu yang namanya Presiden Prabowo juga sudah mengatakan bahwa dia membutuhkan angka 306 triliun rupiah. Nah, kalau tadi saya juga bicara mengenai bahwa ini harus hati-hati ya. Kita bisa lihat ya. Saya di sini ingin berbagi cerita dengan Anda ya. Ini adalah kabar dari kampung. Kenapa saya menggunakan kata kabar dari kampung? Karena memang ini berasal dari tanah Papua ya, tempat saya dulu dibesarkan dan juga tempat saya melakukan penelitian-penelitian. Cendrawasih Pos ya mengatakan ya bahwa ribuan pelajar demo tolak makan bergizi gratis. Di mana ini? Di Yahukimo ya. Semua pelajar demo menolak makan bergizi gratis karena yang diminta oleh mereka adalah biaya sekolah yang gratis ya.
Kenapa? Karena Anda tahu uang Rp10.000 untuk wilayah di tanah Papua, apalagi Yahukimu yang letaknya di pegunungan, ya, Anda bisa bayangkan bisa dapat apa Rp10.000 tersebut, ya. Dan kemudian ini saya juga tambahkan sedikit, ya. Nih, Anda lihat, ya. Dana Otsus Papua dipangkas Rp19 miliar. Kalau nggak salah, coba saya lihat dulu, ya. Ini juga dari Cendrawasih Pos, ya. Dan kemudian, ya, ini juga suatu hal yang menarik, ya. Ini bagaimana pemangkasan anggaran tersebut, ya. Ini teman saya mengatakan pada saya bahwa, Prof, ingatlah bahwa karena Papua itu beda dengan tanah Jawa, ya kan? Ini di sini dia juga katakan Direktur RSUD Dok 2 Jayapura, ya, juga anggarannya dipotong lebih dari setengah, ya, lebih dari 50%. Ini bisa berbahaya terhadap pergolakan masyarakat, ya. Kenapa? Karena Anda bisa bayangkan kalau misalnya rumah sakit Dok 2, Anda tahu Dok 2, ya, itu Jayapura yang naik ke rumah gubernur, ya. Itu di situ ada rumah sakit umum daerah, ya. Kalau itu kemudian dipotong, berapa anggaran kesehatan untuk masyarakat di situ, ya. Dan dia juga kemudian menjelaskan bahwa Kanwil Hukum Papua, tempat dia bekerja, itu juga anggarannya dipotong dari 10 miliar, ya, dipotong 9 miliar, dan sekarang tinggal 1 miliar rupiah saja, ya. Anda bisa bayangkan, can you imagine, ya, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Papua dengan adanya pemotongan-pemotongan tersebut, ya. Nah, saya hari ini juga cukup berbahagia karena akhirnya Presiden Prabowo Subianto itu memberikan suatu keputusan politik yang sangat besar, ya. Kenapa? Karena Kompas itu di berita yang kedua itu menyatakan bahwa penyaluran di tingkat bawah mendesak dibenahi, dan langsung Presiden ambil keputusan bahwa penjualan gas dengan tabung melon tersebut, ya, 3 kg, itu masih boleh dilakukan oleh para pengecer. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun, seperti yang saya utarakan pada YouTube saya kemarin, ya, itu adalah bahwa kalau pengecer itu benar-benar dianggap adalah usaha-usaha ilegal, Anda bisa bayangkan pengecer-pengecer itu adalah pedagang kecil yang berupaya untuk menghidupi anak dan juga keluarganya, ya, yang adalah orang-orang yang independen, yang tidak tergantung pada bantuan sosial ataupun bantuan-bantuan lain selama pemilihan umum, tapi kemudian dia atau mereka dianggap sebagai seakan-akan adalah pengusaha ilegal. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada orang-orang tersebut, ya, karena mereka adalah UMKM yang sangat kecil, berdikari, kemudian berupaya untuk menjadi pahlawan-pahlawan bagi pedagang-pedagang kecil dan juga orang-orang tidak berkecukupan di sekitar rumah mereka, tempat mereka berusaha, ya, dan kemudian juga membantu pedagang-pedagang kecil. Dalam hal ini, saya harus mengatakan salut pada Presiden Prabowo yang cepat tanggap mengambil keputusan agar pengecer gas LPG 3 kg masih terus diberikan kesempatan untuk berusaha. Tapi seperti juga yang saya pernah mengatakan, ya, ayo Pak Jokowi bersihkan birokrasi-birokrasi Anda, ya. Kalau misalnya TNI sudah melakukan apa yang disebut dengan mutasi-mutasi pada tingkatan jabatan tinggi dan juga perwira tinggi dan menengah, ya. Bagaimana dengan pejabat-pejabat tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, yang saya selalu mengatakan tidak sedikit indikasi bahwa mereka terlibat dengan politik praktis, bukan untuk kepentingan negara, tapi untuk kepentingan Jokowi dan keluarganya, ya. Dan ini yang kemudian merusak citra Kepolisian Negara Republik Indonesia. Harus diambil suatu tindakan yang cepat, ya. Dan satu lagi, Anda juga tidak perlu terikat oleh keinginan Jokowi untuk tetap mempertahankan
menteri-menteri yang ada pada kabinet Jokowi sebelumnya ya, kalau mereka-mereka itu memang sebagian atau sebagian besar tidak menjalankan tugasnya dengan baik ya, atau mereka bahkan tidak memiliki suatu kecerdasan politik untuk menganalisis apa yang terjadi di masyarakat ya, atau mereka hanya menjadi pembantu yang tidak menggunakan otak dan pikiran mereka ya, tapi hanya menginginkan apa yang Anda perintahkan ya, tanpa kemudian mereka berpikir bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi apa yang ada di dalam masyarakat. Berikan pendapat Anda.